bersyukur selalu kepadamu, ku cinta kau. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana.
saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi siara baraba sikana nama sikara baralalalawase hiribike nama sikana nama rabaralalalawase sikara barawase ya rabashike nama soke rabaralalalawase sikara baralalalawase sikara baralalalawase kana Yara barabaso kinama namase Yesus Tuhan Shera barabara baralalalalalalala wasikana nama barabara lalalala wasikara baralala wase oh tak lama lagi Tuhanku Ora basike rabaralalalala wasikara baralalalala wasikana nama namase hiripike nama rabaralalalala wasikara baralalalala wase huripike nama sikana nama rawasikara baralalalala wasikana nama rabaralalalala wasikara baralalalala wase Ina mara bara 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 la 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 wasike na na maso kina la 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 wasikana na mana masikara bara la 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 wasikara bara la la wase oh dala malagi Tuhanku datanglah bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Tuhan, Engkau sukacita kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih, rumah-Mu adalah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya rabarawa shikara la 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 shikara. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Dari awal Engkau mempersiapkan kami untuk kami bersama Engkau untuk selama-lamanya di rumah-Mu. Terima kasih buat rancangan ini Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Meskipun banyak hal yang menghalangi kami untuk kami menerima keselamatan. Tetapi kami bersyukur bersama-sama saat ini. Bahwa oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau membuat segala sesuatu.
untuk kami kembali mempunyai hak Tuhan, untuk kami kembali Tuhan, untuk kami dipegang oleh tangan-Mu, untuk kami dibawa masuk di dalam keselamatan kekal. Terima kasih Bapa buat rancangan-Mu yang mulia. Kami akan menikmati kemuliaan-Mu. Kami akan menikmati mahkota-mahkota yang dari Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama. Biarlah kami tetap berjalan di dalam kesetiaan-Mu. Kami tetap berjalan dengan taat kepadamu. Sebab kami ini milik Tuhan. Kami biji mata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang terus menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Dan memberikan kekuatan. Menyatakan kuasa-Mu yang besar itu Tuhan. Terus menyertai kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang keempat. Di sini ada satu kisah yang menceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Satu saat dicatat di sini Tuhan Yesus mengadakan perjalanan bersama-sama murid-muridnya, dan di satu tempat Tuhan Yesus berhenti untuk beristirahat. Tuhan Yesus duduk di pinggir sebuah sumur, dan murid-muridnya pergi ke kota untuk mencari bahan makanan. Nah, ketika itu juga ada seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur itu. Dia hendak menimba air. Kita ingat bahwa kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi ini, Dia adalah 100% manusia dan Dia juga 100% Allah. Sebab Dia kebenaran itu sendiri, sumber kebenaran itu sendiri. Nah, dengan keletihannya Tuhan Yesus mengungkapkan kepada perempuan Samaria ini. Dia katakan, berikan aku minum. Ya, nah di sisi yang satu kita lihat Tuhan Yesus adalah Allah, ya, dan Dia Tuhan dan yang tidak bisa terlepas daripada kehidupannya, yaitu kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada setiap manusia. Tuhan Yesus sangat mengenal siapa perempuan Samaria itu. Karena itu Tuhan Yesus datang. Dia bukan sekedar minta minum kepada perempuan ini, tetapi Dia sedang menjelaskan sesuatu, memperkenalkan sesuatu. Dia katakan, aku mempunyai air hidup. Dan dikatakan di ayat yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ya, air sumur itu, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, dari Yesus menjelaskan, Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria ini, kita lihat bahwa perempuan Samaria ini sangat respect, ya. Dia sangat suka dengan apa yang Yesus sampaikan, dan dia katakan bahwa kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ya, kita bahas
Yang pertama tadi bahwa dasar Tuhan menyampaikan air hidup kepada perempuan Samaria ini. Yang pertama, Tuhan sangat tahu kehidupan dari perempuan ini. Dia tidak pernah mengalami sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan juga dia mempunyai satu kehidupan yang di luar kebenaran. Jadi sangat sudah wajar kalau dia memiliki kehidupan yang tidak pernah mengalami kebaikan. Sebab firman Allah mencatat dengan jelas bahwa orang yang keluar dari firman Tuhan, orang itu sedang membawa dirinya kepada sesuatu kesukaran dan kesulitan. Kita lihat Adam dan Hawa. Ya, dia keluar dari Taman Eden, apa yang dia hadapi? Kesukaran dan kesulitan yang dia terima di dalam kehidupannya. Satu hal yang kita bersyukur bahwa Tuhan itu tidak terpengaruh dengan apa saja yang terjadi di dalam kejatuhan manusia itu. Tuhan tetap mempunyai kasih yang tidak terbatas dan dia tetap mempunyai kerinduan untuk setiap manusia, kita semua, untuk tetap hidup di dalam rancangan awal yang sudah Tuhan tetapkan. Manusia yang pertama, dia hidup ditaruh di Taman Eden. Taman Eden itu menggambarkan tentang pemeliharaan Allah yang sempurna. Bahkan Allah juga tinggal dekat bersama-sama manusia itu. Itu rancangan awal Tuhan kepada setiap kita. Betapa sangat Dia mengasihi kita, sehingga Dia rancangkan bahwa kita di dalam kehidupan ini harus mengalami, menerima, dan menikmati segala yang baik, yang sangat baik dan teramat baik. Artinya tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu hal yang mendatangkan celaka buat setiap kita sebagai manusia. Tetapi dengan kejatuhan manusia itu, bukti di mana kasihnya itu tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Dia tempuh dengan jalan kayu salib, supaya kita boleh lagi mempunyai kesempatan untuk kembali hidup di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa sampai hari ini kesempatan itu sudah diberikan, dan tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan kerjakan. Artinya kita bisa untuk mengambil keputusan untuk hidup tidak di dalam dosa, tetapi kita mempunyai hidup di dalam kebenaran. Dan waktu kita hidup di dalam kebenaran, rancangan Allah yang awal Tuhan tetapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu pemeliharaan Allah yang sempurna, perlindungan, pimpinan Allah, tuntunan Allah. Seperti pujian tadi dikatakan, kita dibawa ke tempat yang tinggi. Ada pimpinan tuntunan Allah yang terus menerus untuk mendatangkan kebaikan. Sangat baik, teramat baik terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita mengerti, apalagi hari-hari seperti ini.
dua hal yang harus kita sangat camkan untuk kita mengerti di dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, kerinduan Tuhan, supaya kehidupan kita ini ada di dalam segala, semua, dan segala yang terjadi, semua itu baik, teramat baik dan sangat baik. Sekali lagi harus kita mengerti, tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, firman Tuhan ini mengingatkan kita, bagaimana supaya kita ada di dalam pemeliharaan yang sempurna, kita mempunyai kehidupan yang segalanya baik, sungguh baik dan teramat baik. Aku sudah mengalahkan maut. Bahkan maut itu sudah ditentukan tidak bisa berkuasa dan menyentuh kehidupan kita. Karena itu, saat ini kita kembali diingatkan, hanya air hidup itu yang waktu kita mau membiarkan air itu ada di dalam kehidupan kita, kita akan kembali menduduki satu posisi di dalam rancangan yang sudah Tuhan tetapkan sejak awal. Ya, jadi jangan sampai kita mempunyai pemikiran yang buruk lagi tentang hidup kita. Sebab Tuhan sendiri sudah melakukan segala sesuatu, bahkan dia menempuh kayu salib supaya kita itu hidup di dalam segala kebaikan, supaya kita hidup di dalam semua yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Memang kita manusia, seperti tadi Tuhan Yesus katakan bahwa dia 100% manusia. Dia merasakan letih, dia pernah merasakan lapar. Tetapi di sisi satu, yang satunya, dia adalah Allah. 100% Allah. Dan dia sumber kebenaran itu sendiri. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Kita manusia. Tidak masalah kita mengalami keletihan. Tidak masalah kita mengalami sesuatu apa yang wajar sebagai manusia. Tetapi Tuhan sedang ingatkan, ada sisi yang satu yang terpenting. Jangan sampai kita lupakan bahwa kita ini warga kerajaan Allah. Meskipun kita sebagai manusia, Tuhan sudah catat di dalam firman Tuhan dan menegaskan bahwa kerajaan itu harus kita alami di bumi seperti di surga. Sehingga apapun yang terjadi di dalam keadaan kita sebagai manusia, itu tidak bisa mempengaruhi kita menikmati segala yang baik, teramat baik dan sungguh baik yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Saya tidak pernah melihat, membaca dan tercatat di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu hidupnya terpengaruh dengan yang namanya keletihan, yang namanya ada rasa haus. Tidak. Meskipun dikatakan di dalam perjalanannya bersama murid-muridnya dia mengalami letih. Demikian kita, Bapak Ibu. Ya. Semua boleh terjadi. Ada pandemi, ada apapun saja. Tetapi kita harus berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Tuhan Yesus itu 100% Allah.
Dan kita harus mengerti saat ini, saya memang manusia, tetapi saya adalah warga kerajaan surga. Jadi apa yang harus saya alami, yaitu saya mengalami kerajaannya di bumi seperti di surga. Amin. Jadi jangan takut, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan. Waktu kita melihat, kita benar-benar mengerti bahwa dunia ini penuh dengan kehancuran. Ya, kita dengar sana sini sesuatu yang bukan membaik, tetapi lebih buruk. Tetapi Tuhan ingatkan, kita hanya sementara di dunia ini. Sebab yang asli bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Ya, mari kita bersukacita dengan apa yang sudah Tuhan ingatkan lewat percakapannya dia dengan perempuan Samaria. Air hidup. Waktu perempuan itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau, berikan itu air kepadaku. Tuhan katakan apa? Panggil suamimu. Padahal dia tidak punya suami. Dia hidup dengan banyak laki-laki. Artinya air hidup itu tidak usah dicari kemana-mana. Orang dunia ada yang cari jimat, ada yang cari hal apapun saja, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Tuhan itu simpel mengajarkan kepada kita bahwa air hidup itu tinggal kamu. Keputusan ada di kamu. Air hidup itu ada di dalam dirimu. Waktu kamu mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran, kamu sudah menerima air itu. Ya, dikatakan minum air. Kalau kamu meminum ini, kamu tidak akan haus lagi. Arti meminum itu kita mempunyai tindakan, ya, untuk kita melakukan terus-menerus. Waktu kita melakukan terus-menerus, dikatakan itu akan menjadi mata air di dalam hidupmu. Ya. Jadi air hidup itu adalah sikap bagaimana kita mau mempunyai hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Perdalam lagi firman Tuhan ini. Jangan cuma kita mengenal luarnya saja. Karena kita semakin hari, kita butuh kekuatan yang semakin sempurna. Waktu kita semakin dalam mengerti Alkitab ini, kita akan terus diperkuat di dalam memperoleh kekuatan yang sempurna. Dunia ini sedang mengajarkan kebenaran itu adalah buahnya apa? Kekerasan, pembunuhan, ya kan, menjelekkan satu dengan yang lain, ya, mencelakakan satu dengan yang lain, ya kan, kita lihat, ya, membunuh itu adalah sah, bahkan itu mempermuliakan Allah. Itu yang diajarkan dunia. Bagaimana dia mau mengatakan kebenaran? Buah-buah yang keluar dari hidupnya adalah pembunuhan, kata-kata kotor, ya kan, kecurangan, kejahatan, segala hal yang ada di dalam sifat-sifat kuasa-kuasa kegelapan. Ya, itu yang dunia ajarkan. Jangan sampai kita terpengaruh. Tuhan Yesus ingatkan, kita harus jadi pengaruh, bukan terpengaruh. Jadi mari
Waktu kita mengerti ini, saya mau katakan, sukacita, damai sejahtera, ya, keuangan yang cukup, perlindungan, kekuatan, segala yang baik itu ada, diciptakan waktu kita memilih hidup yang benar. Orang-orang dunia cari kekayaan supaya ada kecukupan di dalam hidupnya, cari damai sejahtera, cari kekuatan, cari perlindungan. Dia mencari. Itu dunia. Tetapi Tuhan sekarang menjelaskan kepada kita bahwa kita ini hidupnya bukan mencari, tetapi menerima. Amin. Sebab kita ini, hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Ya. Jadi waktu kita setiap pagi bangun pagi, aku mau menikmati damai sejahtera, sukacita. Aku mau menikmati perlindungan. Aku mau menikmati kekuatan. Aku mau menikmati kemerdekaan. Aku mau terluput dari segala kecelakaan dan mara bahaya. Gampang. Tak usah dicari. Putuskan kamu untuk hidup di sepanjang hari itu di dalam kebenaran firman Tuhan, maka itu akan terjadi dengan sendirinya. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi yang menentukan damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, sukacita, kemerdekaan, keluputan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, musibah apapun, itu tergantung, semuanya itu ada di dalam dirimu. Tuhan ngomong. Karena itu semua tergantung keputusanmu. Waktu kita memutuskan, ya, untuk aku mau terima air hidup itu, Tuhan ngomong, ayo posisikan hidupmu sama sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Tuhan katakan kepada perempuan Samaria, panggil suamimu. Itu artinya bagaimana hidupmu? Kalau hidupmu beres, juga pasti otomatis air itu sudah ada di dalam hidupmu. Ya, air hidup artinya Tuhan membuat semua kebaikan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan itu akan menjadi mata air di dalam dirimu. Terus. Waktu kita terus tinggal di dalam kebenaran, sukacita itu terus. Ini yang menyebabkan saya tadi katakan bahwa tidak bisa segala sesuatu keburukan yang terjadi di bumi ini bisa menimpa kita. Sebab waktu kita tetap tinggal di dalam kebenaran, sukacita itu terus, namanya sumber, ya kan? Namanya mata air. Itu terus menciptakan, terus. Jadi mata air itu mengandung sukacita, membualkan sukacita, terus mengeluarkan kekuatan, kemerdekaan, perlindungan, ya, keluputan, apapun saja, semua ada di mata air itu. Jadi bagaimana bisa apa yang terjadi di dunia ini bisa menyentuh
Karena yang dari Allah terus membual di dalam kehidupan kita, bahkan menguasai kehidupan kita. Yang akhirnya Tuhan bisa memastikan bahwa hidup kita ada di dalam segala yang baik, sungguh baik dan teramat baik. Dan yang kedua, ini akan membuahkan di mana kerinduan Tuhan yang kedua. Tuhan terus mempunyai kerinduan ini sampai hari ini supaya dapat menjemput kita untuk kita dibawa masuk di dalam keselamatan yang kekal. Ya, persiapkan kita untuk kita bisa dijemput oleh Tuhan. Sebab itu kerinduan Tuhan. Yang pertama, kehidupan kita di muka bumi ini harus selalu ada di dalam segala yang baik, sungguh baik dan teramat baik. Kuncinya terletak pada air hidup itu. Ya, dan yang kedua, Tuhan terus mempunyai pengharapan supaya bisa menjemput kita untuk kita dibawa masuk di dalam keselamatan yang kekal. Mari kita lihat sesuatu yang juga sangat memberkati kita dari sikap perempuan Samaria ini. Dia benar-benar mengalami Tuhan. Dia mau benar-benar di dalam hidupnya mengalami Tuhan. Dia melihat Tuhan itu siapa. Dia mengerti bahwa kebenaran itu segala-galanya. Sehingga dia pergi, dia ngomong kepada banyak orang. Di sana ada Tuhan yang hidup. Sumber keselamatan. Sehingga diceritakan di sini bahwa banyak orang yang menjadi bertobat mengenal Tuhan gara-gara satu orang perempuan Samaria yang benar-benar mau memutuskan untuk mengalami Tuhan. Iya kan? Kalau dia tidak mengalami Tuhan, dia tidak bisa cerita kepada banyak orang. Ini bukti dia benar-benar mengalami Tuhan. Dia cerita dan banyak orang yang datang dan dikatakan banyak orang yang mengalami pemulihan. Mereka mengenal Tuhan menjadi Tuhan atas kehidupan mereka. Hari-hari ini sangat mudah untuk kita menerima dan dipakai Tuhan. Mari putuskan, biarlah air hidup itu kita minum, itu ada di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini akan semakin jelas Tuhan akan memperlihatkan orang yang ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna sama orang yang tidak ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan hanya ini yang nanti akan orang lihat dan mengenal siapa Tuhan itu. Mari siapkan kita menjadi alatnya. Kita akan benar-benar menjadi display Tuhan kepada banyak orang bahwa kita adalah orang-orang yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, sehingga dengan cara seperti ini kita benar-benar mengalami segala yang baik dan yang buruk tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita bisa banyak memberikan peluang untuk banyak orang melihat Tuhan karena hidup kita, sehingga mereka juga menerima kesempatan untuk menerima keselamatan. Amin. Saya percaya Tuhan sudah begitu baik buat setiap kita semua. Mari kita juga akan melakukan ini. Bukan sekedar ini menjadi kebaikan buat kita, tetapi biarlah waktu kita membiarkan air hidup itu, kita juga sedang menyenangkan hati Tuhan, memberikan kesempatan untuk Tuhan melihat tuaian-tuaian yang besar hari-hari ini, sehingga banyak
orang dipersiapkan untuk dijemput Tuhan, dan Tuhan bawa masuk ke dalam kerajaannya yang kekal untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau tentukan kami dari awal untuk hidup di dalam segala kebaikan, sangat baik dan teramat baik. Dan Engkau ingatkan saat ini kepada kami, supaya kami tetap mengerti Tuhan, bahwa rancangan-Mu harus terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Kami akan menjadi alat-Mu hari-hari ini, untuk banyak orang melihat bahwa betapa sangat indah orang hidup di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah firman-Mu yang hidup itu menguasai kami, dan mulai saat ini mempertajam hidup kami, untuk kami dipakai oleh Engkau, dan kami lebih lagi menikmati rancangan-Mu yang awal di dalam kehidupan kami, yaitu pemeliharaan yang sempurna terjadi buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Dengan berkat Tuhan engkau akan berjalan, dengan kasih dan kemurahan yang engkau akan hidup. Apa saja yang engkau perlukan disediakan Bapa bagimu. Kesetiaanmu akan firman Tuhan membawa engkau masuk kepada kuasa kebangkitannya, yang akan memberikan keselamatan, perlindungan yang sempurna, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepada